Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab At-Tanbihat Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasithiyah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang merupakan syarah terhadap kitab Aqidah Al-Wasithiyah karya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 40. Allah Ta'ala firman, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh." Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan mengetahui apa yang ada di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah pihak yang keempat. Dan tidaklah ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah pihak yang keenam. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ataupun orang-orang yang jumlahnya lebih sedikit dari itu ataupun lebih banyak dari itu yang berbisik-bisik kecuali Allah Taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Allah akan kabarkan mereka di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Mujadalah ayat ke-7. Ayat ini itsbat. Ayat ini menetapkan sifat Allah al-ilmu. Bahwasanya Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang di langit maupun di bumi. Dan Allah mengetahui amalan-amalan seluruh hambanya. Dan Allah akan kabarkan di hari kiamat. Kemudian yang kedua, ayat ini juga menetapkan atau itsbat sifat al-ma'iyah. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Itu tentang sifat al-ma'iyah. Bahwasanya Allah Ta'ala bersama kita. Allah Ta'ala bersama hambanya. Sebagaimana juga ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya, selain menetapkan sifat al-ulu, menetapkan kemahatinggian Allah, juga menetapkan sifat ma'iyah. Surat Al-Hadid ayat keempat. Di sana disebutkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini menetapkan sifat al-ma'iyah, kebersamaan Allah. Bahwasanya Allah senantiasa bersama hambanya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin Allah Ta'ala istiwa di atas arsy? Allah maha tinggi di atas arsy, dan Allah juga bersama hambanya. Maka jawabannya mungkin saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah kuasa, Allah mampu untuk istiwa di atas arsy, dan Allah juga bersama hambanya. Ini hal yang mudah bagi Allah, hal yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadi tidak mungkin kalau kita samakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, atau kita samakan ma'iyahnya Allah dengan ma'iyah makhluk. Dan ma'iyah Allah tidak sama dengan ma'iyah makhluk dalam artian bukan berarti Allah Ta'ala ketika dikatakan Allah Ta'ala bersama makhluknya, bersama hambanya, berarti Allah menempel bersama makhluknya. Allah nempel dengan kita. Allah ada di setiap diri kita. Tidak demikian maksudnya. Bukan berarti Allah ada di mana-mana, ada di dalam diri kita. Tidak demikian. Tidak ada para salaf yang memahami seperti itu. Bahkan para salaf mengatakan, huwa ma'ana bi'ilmihi. Allah Ta'ala bersama kita dengan ilmunya. Jadi bukan zat Allah nempel dengan kita. Namun Allah Ta'ala bersama kita dengan ilmunya. Artinya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan dan dijelaskan oleh ayat itu sendiri. Setelah Allah Ta'ala katakan, huwa ma'ahum aina ma kanu. Kemudian Allah Ta'ala katakan, tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Allah akan kabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan kelak di hari kiamat. Maksudnya Allah Ta'ala bersama hambanya dengan ilmunya. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Dan Allah juga menjaga dan menolong hambanya. Dan Allah mengetahui isi hati hambanya. Itu maksudnya ma'iyatullah. Itulah maksudnya kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi bukan artinya Allah Ta'ala nempel bersama para makhluknya. Bukan berarti Allah ada di mana-mana. Bukan berarti Allah menjadi banyak. Di setiap makhluknya ada Allah di sana. Tidak. Dan kalau ada yang bertanya, apakah kalau kita katakan Allah Ta'ala bersama kita dengan ilmunya, apakah ini termasuk takwil? Jawabannya tidak. Karena orang Arab itu memahami bahwasanya ma'iyah, kebersamaan, tidak selalu dalam bentuk nempel, bersandingan, bersampingan. Tidak demikian.
Orang Arab zaman dahulu sudah biasa mengatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kami berjalan dan rembulan atau bulan senantiasa bersama kami, ma'ana. Ini perkataan yang dipahami oleh orang Arab, yang biasa dikatakan oleh orang Arab. Kami jalan dan bulan senantiasa membersamai kami. Apakah bulannya nempel? Apakah bulannya terbagi-bagi, menempel pada setiap manusia yang berjalan? Jawabannya tentu tidak. Nah, sekali lagi Al-Qur'an difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Arab. Maka Allah bersama kita maksudnya adalah huwa ma'ana bi ilmihi. Allah taala bersama kita dengan ilmunya. Ini adalah pemaknaan yang hakiki. Memaknai lafaz secara hakiki, secara hakikah, bukan majazi, bukan dengan takwil. Dan ini bentuk makna yang hakiki secara urfi, secara kebiasaan orang Arab dalam berbahasa. Ya, ala kulli hal, ayat ini menetapkan al-ma'iyah. Demikian juga ayat selanjutnya. Allah Ta'ala katakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Sini Allah Ta'ala menukilkan perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Sama ayat ini juga menetapkan ma'iyatullah, sifat al-ma'iyah, bahwasanya Allah bersama hambanya. Kemudian demikian juga ayat selanjutnya Allah Ta'ala firman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Nabi Musa dan Nabi Harun. Aku mendengar kalian dan aku melihat kalian. Surah Thaha ayat 46. Ayat ini menetapkan ma'iyatullah, menetapkan sifat al-ma'iyah, kebersamaan Allah dengan hambanya, dan juga menetapkan as-sam'u, Allah punya pendengaran, dan juga menetapkan sifat al-basar, Allah punya penglihatan atau ar-ru'yah. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala firman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Ayat ini juga menetapkan sifat ma'iyah. Dan perlu diketahui bahwasanya ma'iyah atau ma'iyatullah itu ada dua. Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khasah. Ada ma'iyah yang umum, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu dari hambanya secara umum, baik yang beriman ataupun yang kafir. Semuanya Allah mengetahui. Dan ada ma'iyah khasah, kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Allah membersamai hambanya secara khusus. Yang ini terjadi pada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Dan ma'iyatullah dalam makna khusus ini artinya penjagaan. Penjagaan Allah, pertolongan Allah, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, karena Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Anfal ayat 46. Sama, ayat ini juga menetapkan al-ma'iyah. Dan ma'iyah yang disebutkan dalam ayat ini, ma'iyah khasah, ma'iyah khusus. Allah akan berikan pertolongan, penjagaan, dan taufik kepada orang yang bersabar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Betapa banyak kelompok orang yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan kelompok orang yang jumlahnya banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 249. Ayat ini juga menetapkan al-ma'iyah, dan ma'iyah di sini ma'iyah khasah. Allah Ta'ala firman, "Faman asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih jujur dan lebih benar hadithan perkataannya minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih benar dan lebih jujur perkataannya kecuali Allah. Ini juga ayat yang gaya bahasanya adalah istifham ingkari. Uslubnya istifham ingkari, bertanya dengan tujuan untuk mengingkari. Bentuknya pertanyaan, man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur, lebih benar daripada Allah? Namun maksudnya adalah tidak ada yang lebih jujur dan lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 87. Ayat ini menetapkan sifat al-kalam. Maksudnya Allah Ta'ala bisa kalam, bisa berbicara, bisa berfirman. Yang ini diingkari oleh orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'attilah. Mereka mengatakan kalau Allah Ta'ala bisa berbicara, bisa berfirman, berarti Allah sama seperti makhluk.
Maka tidak mungkin Allah Ta'ala bisa berbicara, kata mereka. Padahal jelas banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang itsbat, menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini dipahami oleh salafus saleh. Demikian juga ayat setelahnya Allah Ta'ala katakan, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih benar dan lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 122. Demikian juga ayat setelahnya Allah Ta'ala berfirman, "Qala Allahu ya Isa ibn Maryam." Allah berkata, qala, Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam. Sehingga Allah berkata-kata kepada Nabi Isa. Surat Al-Maidah ayat 110. Demikian juga ayat setelahnya Allah Ta'ala katakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sungguh sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu, kalimat-kalimat Allah, dari sisi kejujurannya dan dari sisi keadilannya. Katanya kalimat-kalimat Allah itu sempurna kejujurannya, sempurna keadilannya. Surat Al-An'am ayat 115. Di sini disebutkan kalimatu rabbik, kalimat dari Rabbmu, kalimat dari Allah. Kalimat itu yang dihasilkan dari kalam. Jadi ini ayat mengitsbat, menetapkan sifat kalam. Allah bisa bicara. Allah bisa menghasilkan kalimat-kalimat. Bahkan kalimat Allah adalah kalimat-kalimat yang jujur dan benar, dan juga kalimat-kalimat yang adil. Allah Ta'ala firman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa takliman, sebenar-benarnya bicara. Dalam surat An-Nisa ayat 164. Kata-kata takliman dijelaskan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya bicaranya Allah dalam ayat ini benar-benar bicara yang hakiki, berkata-kata yang hakiki, benar-benar berkata-kata. Bukan kalam nafsi, bukan perkataan yang sifatnya abstrak, bukan. Ini faedah ada kata taklima di sini. Jadi Allah ingin menunjukkan Allah bicara dengan Nabi Musa beneran, benar-benar bicara, berkata-kata. Bukan kalam nafsi, bukan perkataan yang masuk ke hati secara abstrak, tanpa ada lafaz, tanpa ada huruf, bukan demikian. Dan para ulama ketika mencontohkan tahrif lafzi, mengubah-ubah lafaz ayat Quran, biasanya mereka membawakan ayat ini. Karena zaman dahulu ayat Quran tidak ada harokatnya. Sehingga orang-orang yang suka mentahrif, mereka bisa mentahrif. Jadi mereka mengubah lafaznya menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Harokat dhammah diubah menjadi harokat fathah. Yang seharusnya cara bacanya wa kallamallahu dibaca menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Yang artinya setelah diubah, sungguh Nabi Musa berbicara kepada Allah sebenar-benarnya bicara. Sehingga bicara Nabi Musa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbuatan orang-orang yang mentahrif lafzi, mentahrif lafaz ayat Quran dengan diubah harokatnya. Sehingga kata mereka, ayat ini tidak menunjukkan Allah itu bicara, Allah itu bisa kalam, tidak. Karena yang berbicara di sini Nabi Musa kepada Allah, bukan Allah kepada Nabi Musa. Maka ini jelas sebuah kebatilan dan sebuah perbuatan yang lancang terhadap Al-Quran dengan mengubah-ubah lafaz Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala firman, minhum ma kallamallahu. Di antara para nabi ada yang Allah ajak bicara. Surat Al-Baqarah ayat 253. Maka juga ini menunjukkan sifat al-kalam, Allah bisa berbicara, dan bahkan Allah berbicara langsung dengan sebagian nabinya. Di antaranya Nabi Isa tadi, di antaranya Nabi Musa tadi, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa datang ke tempat yang telah kami janjikan, maka di sana kallamahu rabbuhu. Rabbnya Nabi Musa berbicara kepadanya. Surat Al-A'raf ayat 143. Ayat ini juga menetapkan sifat al-kalam. Demikian juga ayat selanjutnya, wa nadainahu min janibi turil aiman wa qarrabnahu najiyya. Dan kami panggil ia Nabi Musa dari sisi kanan bukit Tursina. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia dalam keadaan kami najiyya, bermunajat. Munajat artinya berkata-kata dengan suara yang lirih, tidak dengan suara yang keras. Surat Maryam ayat 52. Maka jelas dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menetapkan sifat al-kalam. Allah Ta'ala katakan wa nadainahu, kami panggil dia.
Panggil Nabi Musa. Menunjukkan Allah kalam, bisa memanggil. Dan juga Allah Ta'ala katakan, wa qarrabnahu najiyya. Kami dekatkan dia dalam keadaan kami bercakap-cakap, berbicara dengan dia dengan suara yang lirih. Demikian juga ayat selanjutnya, Allah Ta'ala berfirman, wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadh dhalimin. Dan ketika Rabbmu memanggil Musa, wahai Musa, ani'til qaumadh dhalimin, datangilah kaum yang zalim tersebut. Dalam surat Syu'ara ayat ke-10. Allah sebutkan nada, Allah memanggil Nabi Musa. Berarti Allah berkata-kata. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa nadahuma rabbuhuma alam anhaquma an tilkuma syajarah. Dan Rabb dari keduanya, Rabb dari Adam dan Hawa, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil keduanya, memanggil Adam dan Hawa. Allah Ta'ala katakan, bukankah aku telah melarang kalian untuk mendekati pohon tersebut, yaitu pohon khuldi, syajaratul khuldi. Surat Al-A'raf ayat 22. Maka Allah Ta'ala kalam berbicara kepada Nabi Adam dan Hawa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan di hari ketika Allah Ta'ala akan memanggil kalian, memanggil mereka, manusia, Allah Ta'ala akan berkata, madza ajabtumul mursalin. Bagaimana tanggapan kalian terhadap dakwahnya para rasul, terhadap ajaran para rasul? Artinya, apakah kalian menaati, mengikuti, menjalankan ajaran para rasul kalian? Seperti itu. Allah akan tanyakan itu di hari kiamat. Dalam surat Al-Qasas ayat 65. Ayat ini juga menetapkan sifat kalam. Karena Allah Ta'ala katakan, yunadihim, Allah memanggil para hambanya di hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu. Ketika ada salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan hatta yasma' kalam Allah, sehingga dia bisa mendengar kalam Allah. Maksudnya mendengar Al-Qur'an. Dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Maka ayat ini menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala kalam. Allah Ta'ala bisa berbicara. Dan juga menetapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Laisa bimakhluqin. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah. Wahyu dari Allah, bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan buatan Rasulullah, bukan buatan malaikat, bukan buatan yang lain. Al-Quran itu kata perkatanya, teksnya, hurufnya, semua Allah yang ucapkan. Itu adalah firman Allah. Karena di sini Allah Ta'ala sebutkan Al-Quran dengan kalamullah, dengan istilah kalamullah. Kemudian Allah Ta'ala firman, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Dan sungguh sebagian dari mereka telah mendengar kalamullah, namun setelah itu mereka yuharrifun, melakukan tahrif, mengubah-ubah kalamullah min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Surat Al-Baqarah ayat 75. Ayat ini juga menetapkan sifat al-kalam dan juga menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian Allah Ta'ala firman, yuriduna ayyubaddilu kalamallahi. Mereka ingin untuk mengubah-ubah atau mengganti kalamullah. Surat Al-Fathu ayat ke-15. Ayat yang juga menetapkan sifat kalam dan juga menetapkan Al-Quran adalah kalamullah. Allah Ta'ala firman, qul la tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Pada lanjutan ayatnya Allah Ta'ala katakan, qul la tattabi'una. Katakanlah kepada mereka, orang-orang yang tidak ikut perang, bahwasanya kalian tidak bisa mendapatkan apa yang kami dapatkan, itu berupa rampasan perang, ghanimah. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Demikianlah yang Allah katakan sebelum ini. Demikianlah ketetapan Allah dalam masalah ini. Yang tidak ikut perang tidak dapat rampasan perang. Nah, surat Al-Fatah ayat 15 juga. Maka ayat ini juga menetapkan sifat al-kalam. Kemudian Allah Ta'ala firman, watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi. Bacalah apa yang diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu berupa kitab dari Rabbmu, dan tidak akan ada yang bisa mengubah-ubah kalimat-kalimatnya. Surat Al-Kahfi ayat ke-27. Sama ayat ini juga menetapkan sifat al-kalam. Dan juga menetapkan bahwasanya kalamullah itu terdiri dari lafaz yang ada hurufnya dan ada suaranya. Sehingga Allah Ta'ala katakan, watsulu, bacalah. Berarti apa yang Allah firmankan itu ada hurufnya, ada suaranya,
ada teksnya. Karena orang-orang Ahlul Bidah mengatakan Al-Quran itu memang kalamullah, tapi hanya esensinya, hanya kontennya, intinya saja, hanya spiritnya. Adapun teksnya itu bukan dari Allah, lafadznya bukan dari Allah, huruf-hurufnya bukan dari Allah. Sehingga mereka meremehkan teks dari Al-Quran. Mereka katakan kalian jangan terlalu serius memahami teks Quran, jangan terlalu strict dalam memahami teks Quran. Ini kan teksnya bukan dari Allah, kata mereka demikian. Yang penting spiritnya, yang penting intinya, kontennya, kata mereka. Nah, kemudian setelah itu mereka mengubah-ubah makna Al-Quran, memahami Al-Quran, menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, kemudian Allah Ta'ala katakan, Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini telah mengisahkan, artinya telah menyebutkan kepada Bani Israel kebanyakan dari perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Artinya, apa yang diperselisihkan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, sebetulnya sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Hanya saja mereka tidak mau menerimanya. Surat An-Naml ayat 76. Ayat ini juga menetapkan sifat Al-Kalam. Karena Allah Ta'ala katakan, yaqussu. Allah Ta'ala menceritakan, mengisahkan. Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Ini adalah kitab yang kami turunkan, yang kitab ini penuh dengan keberkahan. Surat Al-An'am ayat 155. Ayat ini menetapkan sifat Al-Kalam bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga menetapkan sifat At-Tanzil. Maksudnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Dan juga menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu munazzalun minallah. Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah. Bukan buatan Rasulullah, bukan buatan Jibril atau yang lainnya, namun diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat selanjutnya. Allah Ta'ala katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan kami turunkan Quran ini, kami wahyukan Quran ini kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung tersebut akan khashi', akan tunduk dan akan mutasaddi' dan akan hancur karena betapa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gunung adalah makhluk Allah, namun dia tidak sanggup untuk menerima Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran Allah wahyukan kepada manusia. Surat Al-Hasyr ayat 21. Ayat ini juga menetapkan sifat At-Tanzil. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan juga bahwasanya Al-Quran itu munazzalun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil." Dan ketika kami ganti sebuah ayat di tempat ayat yang lain, ketika ganti satu ayat dengan ayat yang lain, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang Allah turunkan. Qalu innama anta muftar. Namun mereka orang-orang musyrikin mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya berdusta saja, hanya mereka-reka cerita, melakukan iftira, melakukan membuat cerita dusta. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Sungguh kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Surat An-Nahl ayat 101. Ayat ini juga menetapkan sifat At-Tanzil, bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan bahwasanya Al-Quran itu munazzalun minallah. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Katakanlah sesungguhnya Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu nama lain dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril nazzalahu menurunkan Al-Quran min rabbik dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala bil haqq, dengan kebenaran, dengan bawa kebenaran. Yuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan hati orang-orang yang beriman, wa hudan, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basyarun. Dan sungguh kami mengetahui bahwasanya mereka berkata Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia pada Rasulullah. Artinya orang-orang musyrikin menuduh Al-Quran itu buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan hasil ajaran orang lain kepada beliau. Lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal lisan orang-orang yang mereka sangka telah mengajarkan ajaran-ajaran kepada Rasulullah itu lisannya ajami, bahasanya bahasa ajam. Bahasa ajam artinya bahasa non-Arab.
Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal Al-Qur'an ini bahasanya Arab. Yaitu orang-orang musyrikin menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW diajari oleh orang-orang Romawi. Karena ketika itu negeri yang berkembang pesat ilmu pengetahuannya adalah negeri Romawi. Sehingga dianggap orang-orang Romawi itu pintar-pintar. Dan dituduhlah bahwasanya Rasulullah SAW diajari ajaran-ajaran dari orang Romawi. Kemudian Rasulullah membuat Al-Quran setelah itu. Ini tuduhan mereka. Maka Allah bantah. Bukankah orang Romawi itu bahasanya ajam? Lisanun a'jamiyun. Bahasanya bahasa ajam, bahasa non-Arab. Padahal Al-Quran ini kan bahasa Arab. Ya, ini dalam surat An-Nahl ayat 102-103. Ala kulli hal, ayat ini menetapkan sifat at-tanzil, bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, dan bahwasanya Al-Quran itu juga diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala katakan mir rabbik. Al-Quran turun dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala firman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah para hamba di hari itu nadhirah, terang benderang. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang kepada Rabb mereka. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Ayat ini menetapkan sifat ar-ru'yah, bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat. Atau menetapkan ru'yatullah, Allah bisa dilihat di hari kiamat. Para ulama Ahlussunnah sepakat Allah tidak bisa dilihat di dunia, namun Allah bisa dilihat kelak oleh orang-orang yang beriman di akhirat. Demikian juga ayat setelahnya Allah Ta'ala berfirman, alal ara'ik yanzurun. Mereka yang turun melihat Allah alal ara'ik, di atas dipan-dipan mereka. Ayat ini juga menetapkan ru'yatullah, bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di akhirat. Surat Al-Mutaffifin ayat 23. Demikian juga ayat setelahnya Allah Ta'ala katakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah akan berikan husna, kebaikan yang lebih baik lagi, balasan yang lebih baik lagi. Wa ziyadah, dan juga ziyadah. Para ulama tafsir menafsirkan ziyadah di sini artinya ru'yatullah, melihat Allah. Orang yang berbuat ihsan, Allah balas dengan kebaikan. Plus Allah tambahkan juga dengan mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini juga menetapkan ru'yatullah. Surat Yunus ayat 26. Demikian juga ayat setelahnya Allah Ta'ala katakan, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Para penduduk surga, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di sana, di surga. Waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan yang akan kami berikan kepada mereka. Kami di maksudnya Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada mereka, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kenikmatan yang paling nikmat di antara nikmat-nikmat surgawi. Kenikmatan yang paling nikmat adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surat Qaf ayat 35. Kemudian setelah membawakan ayat-ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadzal babu fi kitabillahi katsirun. Dan bab ini artinya pembahasan tentang ini, tentang ayat-ayat yang itsbat dan nafi, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menafikan aib dan sifat kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu katsir, sangat banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an. Man tadabbara al-Qur'ana taliban al-huda minhu tabayyana lahu tariqul huda. Orang yang mentadaburi Al-Qur'an dengan niat untuk mencari petunjuk darinya, maka akan jelas bagi dia jalan kebenaran, jalan petunjuk. Artinya orang yang mentadaburi Al-Qur'an dengan baik, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik mencari petunjuk, maka akan jelas bagi dia bahwasanya Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menafikan sifat kurang dan aib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seharusnya tidak layak dan tidak mungkin orang yang demikian berbuat penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tadabbur dengan baik, maka seharusnya dia akan memiliki akidah yang benar terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.